balik lagi nih ke channel YouTube-nya Cindy. Guys, aku mau kasih tahu nih, sekarang kan di Indonesia tuh lagi maraknya virus corona nih. Di mana-mana nih, di kota mana nggak, di Jogja, Jakarta, semuanya, hampir semua Indonesia tuh udah tercemar tuh sama virus corona. Ngeri kan? Nah, di sini tuh aku mau jelasin tentang standar APD yang dibutuhin setiap orang, terutama kayak untuk pekerja rumah sakit, termasuk kita-kita yang sekarang lagi di rumah, yang lagi stay at home, itu kita juga harus mematuhi APD yang ada. Jadi contohnya nih, kalau di rumah sakit tuh kan APD-nya banyak banget tuh yang harus dipenuhi, wajib loh untuk mereka, karena mereka lebih besar kemungkinan untuk terpapar. Nah, jadi APD yang wajib digunakan di rumah sakit tuh, contohnya yang pertama, yang pasti ada termometer. Jadi setiap pegawai, dokter atau perawat yang lainnya pasti diukur dulu suhunya. Terus yang kedua, mereka harus menggunakan penutup kepala. Ya, yang pasti untuk menutupi bagian kepalanya. Entah itu semacam kayak topi, cuman ya kira-kira alat kepala yang untuk untuk pegawai atau dokter atau siapapun itu yang bekerja di rumah sakit. Terus mereka tuh harus menggunakan masker. Jadi masker yang digunakan di rumah sakit tuh bukan masker yang biasa kita sering gunain yang berbahan kain atau apa. Jadi masker yang digunakan itu masker khusus rumah sakit. Jadi masker medis kalau nggak salah. Terus mereka harus menggunakan baju medis. Jadi baju medis yang biasa kita lihat kalau kita lagi nonton TV atau apa, itu ada kan tuh dari atas sampai bawah tuh kayak menggunakan baju medis, disebut baju medisnya itu coverall medis. Nah, terus mereka harus menggunakan kacamata khusus medis. Terus mereka juga harus pakai sarung tangan biar tangannya tuh selalu ya terlindungi sih, karena tangan itu kan kita gunain untuk ngapain aja, kita mau megang apa atau mau ngapain aja kita harus pakai tangan. Jadi kita harus pastiin kalau kondisi tangan kita itu tidak terpapar sama benda-benda yang lain yang kira-kira tercemar virus corona. Terus mereka juga harus menggunakan sepatu khusus, ya kayak sepatu pokoknya kita bisa ngeliat itu kira-kira kalau kita mau lihat sepatunya kayak apa, langsung Google aja. Nah, itu kira-kira tadi APD yang harus diterapkan di rumah sakit. Jadi itu wajib loh ya bagi dokter, perawat, pegawai, karena mereka itu lebih besar kemungkinan untuk terpapar. Nah, terus di sini aku juga mau jelasin nih tentang APD yang untuk kita di rumah, baik di tempat pekerjaan atau dimanapun lah. Jadi kita tuh kan harus berjaga-jaga nih, supaya ya siapa sih yang mau tertular kan, jadi pasti pada nggak mau kan. Nah, jadi kita tuh harus melindungi diri kita sendiri. Kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, mau siapa lagi? Jadi kita tuh harus terutama nih ngejaga imun dengan tidur yang cukup, makan makanan yang cukup, yang bergizi, banyak minum air putih, makan buah. Terus yang penting tuh kita harus rajin cuci tangan. Nah, cuci tangannya tuh minimal 20 detik menggunakan air mengalir, jangan lupa pakai sabun. Nah, terus jadi terus kita juga kalau mau kemana-mana nih harus jaga jarak. Jadi minimal ya 1 meter 2 meter. Kalau bisa sih ku saranin mending jangan keluar dulu untuk 2 minggu atau beberapa hari kemudian ke depan lah, karena di rumah itu lebih aman guys. Jadi kita mendingan di rumah ngelakuin hal-hal positif kayak kita berjemur. Terus ya yang pasti alat-alat yang harus kita gunakan kalau kita mau pergi-pergi atau melakukan
melakukan apapun ya kita harus pakai masker, terutama buat yang sakit harus pakai masker. Terus kalau kita mau batuk jangan langsung kita batuk, kita harus pakai siku di sini, pakai siku ya guys. Nah terus jangan lupa hand sanitizer, itu tuh penting biar tangan kita yang tadinya tercemar, kalau kita pakai hand sanitizer itu kan mungkin bisa membunuh kuman-kuman nih. Nah terus yang terakhir, pembuatan disinfektan kita bisa buat sendiri loh guys. Itu kayak contohnya bisa pakai Wipol dicampur dengan air, nanti kita bisa semprot-semprot ke benda-benda yang habis kita gunakan atau habis kita bawa pergi. Misalkan kita habis bawa motor, jadi stang motornya atau apapun itu yang benda-benda mati yang habis kita gunakan, sebaiknya kita semprot pakai disinfektan supaya aman. Jadi kita tuh harus melindungi diri kita sendiri, kita harus stay at home, jadi mendingan di rumah, jangan kemana-mana. Karena kalau kita keluar, kita bisa menularkan ataupun kita bisa terpapar. Jadi sekali lagi ya guys, di sini ingetin, mendingan di rumah. Apapun itu kita lakuin di rumah. Jadi itu tadi yang bisa aku jelasin. Semoga bermanfaat. Semoga selalu sehat semua. Pokoknya jaga diri. Udah dulu ya.